Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan masih di surah As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan juga Rabb atau Tuhan dari tempat-tempat terbitnya matahari. Kemudian Allah juga menggambarkan bahwa penciptaan langit diberikan nuansa keindahan zayyana, diberikan keindahan bintang-bintang bergaya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7 surat As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Dan kami menjaga langit dari setiap setan yang terkutuk, ya. Artinya langit ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan-setan. Karena ada yang mencuri-curi dengar, ya, apa yang terjadi di langit, ya. Sebelumnya Allah menggambarkan bahwa Allah menciptakan langit dengan keindahan, gugusan kawakib, gugusan bintang dengan keindahan. Dan langit ini dijaga dari setan, ya. Jadi tidak bisa, ya, setan mencuri-curi dengar apa yang terjadi di langit, ya. Ayat selanjutnya, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqadzafuna min kulli janib. Mereka tidak bisa mendengar apa yang terjadi, ya, di mala'il a'la, ya. Mereka tidak bisa mendengar apa yang terjadi ilal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib, dan mereka, ya, dilempari atau ditimpuk dari segala penjuru, ya, kalau ada yang datang mendekat, ya. Jadi setan-setan ini, ya, berusaha mencuri dengar di Malail A'la. Malail A'la itu kumpulan malaikat yang tinggi. Dengan kata lain bisa jadi level tinggi, ya, level yang tingkat tinggi lagi. Dan pasti terjadi pembicaraan, kan, di sana. Nah, setan ini ingin mencuri dengar supaya apa? Supaya mungkin akan diberitahukan kepada yang memuja dia, ya, di bumi, ya. Jadi kalau dia mendekat, dia akan ditimpuki dari segala penjuru, ya, setan. Min kulli janib.
Coba kita bisa bayangkan di sini Allah menggabungkan berita gaib ya, berita gaib antara langit yang kelihatan nyata di mata kita nih ya, bersama dengan ada upaya dari setan untuk mendekatinya ya, mengetahui berita-berita yang ada di kalangan malaikat, kira-kira begitu. Wa yuqadzafuna min kulli janib. Mereka ditimpuki, dilempari dari segala penjuru. Duhura walahum adzabun wasib. Ya. Di ayat 9 ini duhura, mereka dikejar. Ya. Walahum adzabun wasib, dan bagi mereka azab yang kekal. Ya, berarti mereka berlari tunggang-langgang kira-kira itu. Jadi dari ayat-ayat ini seolah-olah tergambarkan bahwa langit itu ada satu tempat VIP lah kira-kira gitu ya, yang diduduki oleh malaikat. Mungkin mereka menunggu perintah Allah di sana ya, seperti surat As-Saffat yang awal-awal itu ya, malaikat yang bersaf-saf ya, mungkin menunggu perintah Allah ya. Dan setan berusaha untuk mengetahui apa itu perintah-perintah Allahnya, lalu dikejar ya. Ya. Dan bagi dia azab yang kekal bagi setan ya. Azab wasib. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-11, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali ya, malaikat itu ada yang mencuri pendengaran, mencuri dengar tentang pembicaraan. Fa'atba'ahu shihabun thaqib, maka dia dilempari atau diikuti oleh suluh yang menyala-nyala, obor yang menyala-nyala. Ada setan itu yang mencuri dengar, mungkin lolos kira-kira begitu ya. Tetapi ketika dia turun, dilempar oleh obor shihabun thaqib ya, semacam meteor, mungkin meteor ataupun bintang yang berfungsi juga untuk menghancurkan, membakar setan. Ya. Jadi ada yang mencuri dengar, ketika keluar, bres langsung terbakar dia. Di dunia dia mendapatkan ini, nanti di akhirat dia dapat azab yang kekal, khalidin. Nah, coba kita perhatikan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat tentang betapa lemahnya setan. Ya. Kalau betapa lemahnya setan tidak layak menjadi sembahan, gitu maksudnya. Karena di kalangan orang Quraisy ya, itu beredar satu legenda bahwa Allah itu ya menikahi jin wanita, anak-anaknya namanya malaikat ya. Ini kan akidah yang rancu, yang nggak benar gitu ya. Makanya ini disampaikan bahwa setan itu begitu hina ya, mencuri dengar dikejar. Kalau setan itu mulia, nggak mungkin kayak gitu. Ini dikejar sampai dibakar.
dalam fungsi, salah satu fungsi bintang, ya. Jadi meteor, bintang jatuh ataupun meteor, walaupun beda ya bintangnya. Meteor itu bintang jatuh, kalau bagian-bagian dari planet apa yang masuk ke bumi. Jadi setan itu tidak ada harganya sama sekali dalam kerajaan Allah itu, dalam kekuasaan Allah, karena dia makhluk Allah. Ya, karena kerancuan ataupun keruwetan dari pemikiran-pemikiran akidah mereka, jadinya ngaco ya. Masa malaikat jadi anak-anak Tuhan? Itu hasil perkawinan dengan jin wanita, alhamdulillah. Ya. Kalau dia mulia nggak mungkin sampai dia dikejar sama obor gitu untuk membakarnya. Ya. Nah ini di surat ini memang diingatkan betapa rancu, betapa rusaknya akidah dari kaum musyrikin pada saat itu, musyrikin Quraisy. Ya, dan mungkin ya sebagian manusia itu ada yang begitu, ya, ada yang mempunyai anggapan bahwa jin, setan dan sebagainya itu mempunyai kekuatan sehingga bisa dia minta tolong dari dia, ya, meminta tolong kepada jin dan setan. Karena ada juga orang-orang yang menyembah jin dan setan, ya. Menyembah jin dan setan kayak gimana Pak? Oh menyembah jin dan setan, itulah yang dukun, ya, biar supaya laris dagangannya gimana, ya. Gak cuma dagangan, kadang-kadang supaya wajahnya dilihat orang terus, ya, mau artis, mau selebritis, mau apa itu ya. Ada yang kedukun, ya, minta bantuan jin, ya. Nauzubillah. Ada gak yang minta bantuan jin untuk menahan hujan? Ada juga. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu kayak gitu. Dan itu diamini oleh penguasa, itu di masalah. Alhamdulillah. Jadi wajarlah Indonesia itu nggak benar-benar begitu. Salah satunya yang mungkin akidah dari penguasanya perlu kita lihat. Jangan-jangan ada masalah. Ya, ya orang jin dan setan disembah ibaratnya kan gitu. Kenapa disembah? Minta pertolongannya untuk hal-hal tertentu. Makanya saya kurang suka tuh kalau ada apa namanya, ada perayaan lalu pakai pawang gitu ya. Padahal hujan itu kan berkah dari Allah. Ya. Makanya apa ya, saya pernah dengar tapi di kampung mana ya saya, ada orang merasa gimana gitu ketika salawatan meminta hujan karena suasananya lagi kering, salawatannya minta hujan, ya. Yursilis sama ya alaikum bidroro, ya, betul. Salawatannya begitu. Semoga Allah akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat, ya. Itu salawatan tuh. Nah, ada orang yang lagi hajatan, ya, diingatkan tuh yang salawatan, itu minta hujan, padahal ada yang lagi hajatan. Masya Allah, yang namanya hujan itu berkah, ya. Kalau hajatan nanti gak ada yang datang, ya jangan berharap rezeki dari hajatan. Nah, ini salah. Rezeki itu dari Allah, Pak. Kalau nggak ada yang datang juga, intinya hajatan itu, contohnya hajatan perkawinan ya, itu untuk mensiarkan bahwa perkawinan sah, legal. Memang itu anjuran Nabi. Masalah yang datang berapa urusan Allah.
Ini kadang-kadang kan begitu ya, hajatan jadi ini apa namanya? Apa sih? Kayak dagang. Saya bingung. Saya kan udah ngeluarin banyak uang, datangin dong uang ke saya. Saya buat hajatan supaya orang datang. Uang itu datang bukan dari hajatan, rizki dari Allah. Jadi nggak usah takut itu. Kadang-kadang begitu ya. Saya ente menolong orang apa enggak sih? Kalau menolong orang ya udah ikhlas aja gitu. Ini kan akhirnya begitu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kalau hujan kesel yang hajatan karena nggak pada datang. Jangan kesal. Allah yang menurunkan hujan. Ya. Parpar ngomong kayak gini emang pernah ada? Iya, kan begitu ya. Hajatan itu kadang-kadang begitu. Orang yang ditahan, kalau perlu ditahan. Alhamdulillah kalau ada sampai dukun ya. Sampai ada pawang hujan diminta dibayar ke orang itu supaya hajatannya sukses gitu ya. Alhamdulillah. Banyak orang datang kalau nggak berkah gimana tuh? Ya. Jadi ini perilaku ini sampai loh, ibaratnya sampai ke masyarakat. Gitu. Perilaku mengagung-agungkan jin dan setan. Ya. Berhubungan dengan rezeki, itu rezeki loh. Dipakai di dagang, dipakai di hajatan, dipakai di macam-macam. Dah kalau perlu masuk pegawai negeri, pakai dukun, alhamdulillah. Ini mungkin dukun yang dengar saya kesel lagi. Jadi kembali lagi, akidah kaum musyrikin pada saat itu menyatakan bahwa setan itu berhubungan erat dengan Tuhan, dengan Allah, sehingga punya anak lagi namanya malaikat. Nah, kalau misalnya setan itu punya hubungan akrab dekat dengan Allah, nggak mungkin dibakar kayak ini oleh bintang, oleh meteor, tidak mungkin. Ini maksud dari beberapa rangkaian-ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.